Baik, ya terima kasih tadi sudah dikenalkan, nama saya Debbie Basir. Ada yang sudah tahu saya? Yang belum tahu berarti kurang gaul. Ya, tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Jangan lupa like dan share. Saudara puji Tuhan, hari ini tema firman Tuhan dari gereja adalah doa itu meneguhkan iman. Ya, semua orang kalau ditanya orang yang ke gereja ini, semua beriman enggak? Ada orang di gereja sini? Orang Tasikmalaya, GBI Battle Tasikmalaya beriman? Haleluya. Tapi yang imannya teguh, semua atau tidak? Jangan buru-buru jawab. Ya, semua. Karena keteguhan iman itu dibuktikan dari ujian. Amin. Banyak orang berkata beriman, tapi tidak semua imannya itu teguh. Makanya banyak orang ikut Yesus, tapi tidak semua mengalami mujizat. Saudara, untuk mengalami kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya. Kita menghirup udara, ya Alkitab berkata Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik dan orang benar. Tidak ada syaratnya. Tuhan menyinari matahari bagi orang jahat dan orang baik dan orang benar. Tuhan tidak pilih kasih, ya. Coba bayangkan kalau rumahnya orang benar bisa turun hujan, rumah orang berdosa tidak turun-turun hujan. Jadi rumah orang berdosa kering kerontang, sumurnya kering, tanamannya kering, semua kering, tanahnya pecah-pecah. Tapi orang benar musim hujan turun hujan, tanamannya hijau, subur. Lalu kita lewati rumah-rumah, oh ini mesti berdosa, rumahnya kering ini. Ya. Atau tidak ada matahari, gelap. Kalau rumah orang benar itu ada cahaya, tapi rumah orang berdosa tidak ada mataharinya, malam. Maka kita langsung tahu toh ini orang benar, ini orang berdosa, rumahnya gelap, tidak ada cahaya. Tapi Alkitab berkata Tuhan tuh baik, kasihnya tidak bersyarat. Bahkan ketika saudara buat dosa, saudara minta ampun, diampuni sama Tuhan. Asal saudara mau bertobat. Tetapi untuk mengalami mujizat, kuasa Tuhan, itu tidak semua orang, saudara. Hanya orang-orang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, kita membaca banyak sekali kisah di Alkitab tentang orang-orang yang mengalami mujizat. Mereka bukan orang yang Kristen kaleng-kaleng. Bukan Kristen yang hanya hari Minggu ke gereja. Ya, bukan. Tapi orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa mereka mengalami mujizat? Daniel dilempar di gua singa. Ya, singanya enggak doyan sama Daniel. Ya, cuma dicium-cium, enggak enak, enggak dimakan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan, kalau kamu menyembah Tuhanmu, kamu dilempar ke dalam dapur api yang menyala. Dipanasi sampai panasnya mencapai ya paling tinggi derajatnya. Mereka bilang, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Itu yang disebut iman yang teguh. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka dilempar saudara, mereka menari-nari di dalam dapur api. Mujizat enggak? Enggak terbakar. Tapi kenapa mereka bisa mengalami itu? Karena mereka berkata, sekalipun kami mati Tuhan tidak tolong. Iman kami tidak akan pernah bergeser dari Tuhan. Iman yang seperti ini yang Tuhan cari. Tapi banyak orang Kristen sekarang, kalau keadaannya baik, haleluya puji Tuhan. Tapi kalau sudah mulai mengalami masalah keuangan, jatuh tempo sudah dekat. Ya, dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Makanya jangan banyak jatuh tempo. Ya, lalu orang mulai bilang, di mana Tuhan? Ya, ada orang Kristen banyak yang kirim konseling sama saya nih. Ya, saya mau tanya Bu, kalau Tuhan ada, kenapa saya dapat jodoh kayak begini? Saya jawab pret. Enak aja salahin Tuhan ya. Yang pilih jodoh siapa? Ya, Pak Julius ketawa. Yang pilih jodoh siapa? Sendiri toh. Kenapa Tuhan yang disalahin?
Untung saya bukan Tuhan, saudara. Kalau saya jadi Tuhan, udah saya tampar mulutnya loh. Tuhan itu penuh sabar sama manusia ini. Wong yang salah sendiri. Pilih sendiri. Udah dibilang sama orang tua, jangan kau menikah sama itu. Makanya anak-anak muda sekarang buka mata lebar-lebar kalau mau menikah. Saya lihat banyak anak muda di sini. Jangan bilang cinta itu buta. Ya, soalnya kebanyakan nyanyi lagu. Kau berbohong, aku pun percaya. Kau selingkuh, aku pun mengerti. Goblok enggak? Ya udah dibohongi percaya loh. Coba kau cari di mana ada cinta seperti ini. Begitu nikah suaminya selingkuh, tukang main judi, nggak pernah kasih duit, baru datang sama pendeta dan bilang, Tuhan mana? Ya, geram saya melihat orang-orang Kristen model begini nih. Nggak baca Alkitab, nggak baca firman. Melangkah sendiri, bikin jalan sendiri, nggak pernah ikuti jalan Tuhan. Begitu ada masalah, salahin Tuhan. Capcay deh. Ya jangan saudara. Ayo melangkah. Jadi yang muda-muda ya tolong buka mata, jangan bilang cinta itu buta. Ya cinta itu melek, amin. Waktu udah menikah baru buta. Karena udah gak bisa apa-apa, gak boleh cerai. Sudah pilihan kamu itu harus kamu jalani. Jangan bilang kau berbohong, aku pun percaya. Ya, ada anak muda datang sama saya gini, Bu pacar saya itu loh, waktu lulus kuliah pulang dibopong sama temennya mabok. Dia tanya, kenapa kamu mabok? Aku mengucap syukur, soalnya udah lulus. Doaku dijawab Tuhan. Jadi dugem sama teman-temannya, mabok. Dia telponi pacarnya terus gak diangkat-angkat teleponnya, yang angkat temennya. Dia bilang, sorry ya, pacarmu gak bisa angkat telepon, soalnya lagi mabok gak sadarkan diri. Tapi kamu percaya gak selama mabok, namamu terus yang dipanggil-panggil. Saya bilang sama pacarnya, dia ingat lu kalau dia mabok. Kalau sadar dia gak ingat kau. Karena dia itu benar kalau mabok. Kalau sadar gak benar. Ada orang terus begitu kau lanjuti pacaranmu. Kau nikahi sama laki-laki yang kayak begitu. Mau jadi apa? Perempuan-perempuan, saya mau bilang ya sama orang Kristen nih. Ya, buka mata. Kau itu, kita ini telah ditebus oleh darah Yesus. Jangan sembarangan pacaran. Amin. Ya, berdoa, minta yang terbaik dari Tuhan. Ya, saya dulu waktu pertama terima Yesus, saya bilang, Tuhan saya gak mau menikah. Saya sama Tuhan sudah cukup. Tapi satu kali saya dengar suara Tuhan, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kenapa tertawa ya? Ini benar loh. Ya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan saya mau cari jodoh. Gak cari pacar, jodoh. Saya berdoa puasa buat jodoh saya. Ya, banyak yang datang sih menawarkan diri. Tapi saya harus mencari yang sesuai dengan kriteria firman Tuhan. Ya jangan ikut kriteria temenmu, ikut kriteria makmu. Kadang juga makmu itu kalau naik mobil Mercy dia bilang itu sudah jodoh dari Tuhan itu. Karena berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, ya deposit pribadi. Bukan harta yang membuat hidup kita bahagia, amin. Saya berdoa, saya baca Alkitab. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Yang pertama kita harus cari pasangan yang seimbang. Ya, kalau saya melayani Tuhan, ya saya harus cari pacar, suami yang melayani Tuhan. Mau sekaya apapun dia, kalau dia nggak melayani Tuhan, berarti itu nggak seimbang buat saya. Saya sudah bertobat, saya harus cari pacar juga yang sudah bertobat. Ya, yang merokok enggak, jauh-jauh ke laut aja lu. Ya, dengar ya wanita-wanita, jangan mau sama laki-laki yang merokok. Ya, bukan apa-apa, uang belanjamu nanti berkurang. Ya, saya kemarin ketemu satpam. Merokok batuk-batuk. Pak, Bapak tuh merokok ya? Saya lihat sih Bapak tampaknya sakit paru-paru sih Pak. Kenapa Bu? Bapak merokok? Iya Bu. Ya, berapa Pak satu hari merokok? 2 pak Bu. Hah, 2 pak Pak. 1 paknya berapa? 1 dusnya 15.000. 2 pak berarti 30.000. Maaf Bapak gajinya berapa ya? 1,5 juta. 30.000 sehari, 900.000 sebulan Pak. Kau beli rokok 900.000, sisanya itu kau buat hidup. Begini gak saudara? Nah terus
Ada perempuan yang mau nikah sama dia, perempuan ini orang goblok, yang nikah lebih goblok lagi. Maaf ya, saya bicara keras ya. Maaf loh Pak, maaf ya Pak Yulius ya. Bapak salah ngundang pendeta hari ini. Karena saya tahu orang di sini yang diundang pendetanya pasti yang halus-halus bicaranya ya. Shalom saudara, enggak boleh tersinggung jemaat. Kalau saya beda Pak, dia mau tersinggung terserah dia Pak. Enggak tersinggung kebangetan. Saudara, saya bilang, ini orang akal logikanya jalan enggak? Gaji 1,5 juta, buat beli rokok 900.000. Terus dia mau hidup berapa buat hidup? Saya bilang Pak maaf ya, buka matamu Pak, Tuhan tuh ciptakan kau dengan akal budi, ada otak buat mikir. Tapi kalau Bapak hidup begitu, otakmu enggak dipakai Pak. Loh iya enggak? Saudara, nah ini Bapak kan bodoh, bukan bodoh lagi Bapak. Ya, di atasnya bodoh apa? Blok. Nggak usah saya sebut, nanti berdosa. Ya. Dan yang lebih bodoh lagi, istrinya ini yang menikah sama dia. Uang 600.000 dari gajinya buat apa hidup? Makanya ya, tolong ya wanita-wanita Kristen. Ya, saya waktu itu berdoa, saya bilang sama Tuhan, saya minta jodoh yang sesuai kriteria firman Tuhan. Kenapa? Karena saya ini sudah ditebus oleh darah yang mahal. Wanita super hanya untuk pria super. Amin. Ya, jangan turunin standarmu. Kenapa banyak orang hidupnya nggak bahagia? Karena dia nggak mengikuti standar firman Tuhan. Ya, Tuhan itu memberikan kita firman supaya hidup kita itu selaras dengan jalan dan kehendak Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tuh suka bikin jalan sendiri. Karena memang manusia sama Tuhan tuh beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu. Ya, berserah sama Tuhan. Saudara, ya firman Tuhan tuh berkata, ya kita ini punya iman. Semua saudara mengaku punya iman. Tapi iman yang bagaimana yang saudara punya? Hanya iman yang sungguh-sungguh bersepakat dengan firman Tuhan. Itulah iman yang diperhitungkan oleh sorga. Ya, karena tidak semua orang itu diperhitungkan imannya. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ya tidak semua saudara orang, karena ternyata banyak orang aku percaya tapi tidak punya iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 saudara. Kita baca ya dengan suara keras 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa kita berdoa membutuhkan iman yang teguh? Ya, karena iman adalah unsur yang terpenting bagi kehidupan orang percaya supaya kita bisa mengalami mujizat, kita mengalami kuasa Tuhan dan kita bisa berjalan seiring dengan jalan Tuhan. Itu kan yang terpenting kan? Ya, iman. Saya mau tanya saudara buat kita semua, iman itu kira-kira dari kita atau dari Tuhan? Ya, kalau dikatakan di sini tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti iman itu dari kita. Banyak orang yang duduk di kursi gereja setiap hari Minggu. Ya, tapi tidak semua orang punya iman yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di situ tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah sudah berpaling kepada Tuhan, maka kita harus benar-benar percaya yang pertama ya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Tapi banyak orang Kristen itu di mulut dia bilang Tuhan itu ada. Waktu dia menghadapi masalah, ya bingung, ketakutan, ya bahkan banyak yang bertanya sama saya, Bu, Tuhan ada apa enggak? Saya enggak balas saudara orang yang WA begitu itu. Ya, ini di WA saya ini yang masuk puluhan ribu. Karena nomor saya ini saya taruh di YouTube. Ya, saya buka kalau ada orang konseling, Bu, Tuhan ada apa enggak? Langsung saya delete, saya hapus. Ini berarti orang yang enggak beriman. Ya, enggak usah saya, sama Tuhan aja dia enggak berkenan. Ya, kenapa kamu bertanya seperti itu?
Kamu itu masih hidup hari ini, napas tarik napas gini. Itu bukti bahwa Tuhan ada. Saudara masih bisa berjalan ke tempat ini, datang ke tempat ini, itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Loh kalau Tuhan gak ada, siapa yang atur semua sirkulasi darahmu? Kalau kita bicara tentang anatomi tubuh manusia, kita akan terheran-heran, tercengang melihat tubuh manusia itu betapa dahsyat dan hebat loh. Tuhan mengatur DNA manusia, kromosom, darah dan lain sebagainya. Wow, kita akan bilang, wow, maklum saya dulu anak biologi. Jadi saya belajar, wow itu Tuhan ada loh, ada. Jadi kan kebangetan kalau orang bilang, Tuhan ada apa enggak ya? Engkau harus percaya bahwa Allah ada. Waktu engkau berkata, engkau beragama, engkau percaya Tuhan, percayalah yang pertama bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dan karena Tuhan ada, dia melihat setiap air matamu. Dia mengerti setiap pergumulanmu. Yang kedua, karena Tuhan juga ada, dia tahu segala dosamu. Katakan, waktu kau mau booking hotel, istrimu tidak lihat, ada mata Tuhan yang melihat. Jangan sembarangan hidup. Waktu kita percaya Tuhan itu ada, maka hidup kita tidak sembarangan. Karena kita tahu dia melihat, bukan cuma masalah kita. Banyak orang Kristen itu datang cuma kalau ada masalah. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Aku percaya Engkau ada. Lalu waktu kau mau berbuat dosa, sadarilah Tuhan juga ada. Ya. Dan bukan hanya itu, yang kedua yang harus kita percaya itu bahwa apa? Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ingat saudara, ada upah. Upah itu apa? Ya, upah. Tapi tidak semua orang Kristen dalam hidupnya sudah menerima upah dengan imannya. Karena yaitu dia belum sungguh-sungguh di dalam iman percaya. Mari kita memiliki iman yang benar. Seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Pendarahan 12 tahun. Ya, saya suka mendramatisir cerita di Alkitab supaya kita membayangkan. Ibu-ibu kita, wanita, maaf ya, kita menstruasi setiap bulan, itu paling banter 3 hari. Kalau sudah sampai 6 hari, sampai sebulan, kira-kira kita puyeng gak? Pusing loh, itu darah keluar terus loh. Ini wanita 12 tahun. Lama atau lama banget? Lama banget. Ya, pendarahan. Bukan tidak berusaha. Alkitab mencatat dia sudah berobat dari satu tabib ke tabib yang lainnya. Bahkan Alkitab mencatat sudah dihabiskannya semua harta yang dia punya. Habis semua untuk berobat. Ya, makanya kesehatan itu mahal harganya saudara. Kalau engkau diberi kesehatan hari ini, banyak-banyaklah bersyukur. Kau boleh cari uang tiap hari, tapi jangan lupakan Tuhan. Sebab yang memberikan kita itu kesehatan adalah Tuhan. Banyak orang cari uang demi untuk ya bekerja siang malam, banting tulang dibanting-banting. Bayangkan siang jadi malam, malam jadi siang. Kayaknya lu salah benua. Kalau pindah ke Amerika lebih cocok karena jamnya terbalik. Ya, untuk dapat uang. Tapi begitu dapat uang, tiba-tiba sakit. Lalu uangnya semua dihabiskan untuk berobat. Ini perempuan ini yang pendarahan ini. Habis semua harta yang dia punya kata Alkitab. Satu saat dia mendengar tentang Yesus. Bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak kuasa yang dahsyat. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan. Waktu dia dengar Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan drama Korea. Ya, jangan tiap hari nonton drama Korea ya. Dengar khotbah setiap hari di YouTube banyak. Amin. Ya, setiap hari saudara harus mendengar firman. Siapa yang tiap hari di sini telinganya dengar firman? Entah itu dari YouTube, entah baca di Alkitab, entah dengar orang, siapa? Angkat tangan. Cuma sedikit loh. Saudara berani hidup tanpa Alkitab? Saudara berani hidup tanpa firman Tuhan? Ngeri loh, ngeri. Bagaimana imanmu mau tumbuh?
ya, mendengar firman aja jarang. Saudara, nggak cukup engkau hanya ke gereja seminggu sekali. Kalau seminggu sekali kau tidak pernah bolos 2 jam ke gereja, maka dalam 1 tahun 365 hari engkau memberikan waktumu bagi Tuhan itu 4 hari. Kalau tiap minggu tidak pernah bolos. Lalu hari sisanya 361 harinya buat apa? Saya mau tanya, imannya tumbuh gak? Dengernya firman cuma khotbah hari Minggu. Lah 365 hari kau lewati, cuma 4 hari yang diberi bagi Tuhan kalau kau ke gereja setiap hari Minggu. Astaga, makanya banyak orang Kristen imannya sekarat. Tapi Kristen, KTP-nya Kristen. Dan tiap minggu dia ke gereja. Dan dia pikir itu sudah cukup. Maaf saudara, hari-hari ini setan lebih pintar dari kita ya. Makanya saudara harus punya firman yang kuat, amin. Bersyukur di gereja ini ada gerakan doa dan firman. Ikut saudara, ikut, ayo. Tidak ada orang lain yang bisa mengusahakan imanmu selain engkau sendiri dengan Tuhan. Karena pada satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas iman kita kepada Tuhan. Amin. Dan itu saudara nggak bisa ikut-ikutan. Ada upah loh. Lalu perempuan itu yang cuma dengar tentang Yesus, imannya timbul. Di tengah sakitnya yang sudah 12 tahun, saya bayangkan ini perempuan pasti sudah kurus, pucat, matanya kuning karena tidak ada darah lagi. Ya, dia mungkin juga vertigo, orang kalau darahnya kurang saudara, aduh itu tidak enak. Saya ini kebetulan darah rendah, gula rendah, jadi kalau drop itu bisa vertigo saudara. Aduh mau mati rasanya itu, puter semua pusing. Ini dia pendarahan 12 tahun. Di tengah kelemahan tubuh yang begitu dahsyat, ada iman yang hidup. Dia melangkah, dia bilang, di hatinya toh, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu iman, asal ku jamah jubahnya. Lalu Yesus lewat di kotanya, orang berbondong-bondong dulu saudara, kalau Yesus lewat itu ribuan orang pengen melihat seorang tokoh yang begitu viral dan fenomena. Di tengah kerumunan orang yang ribuan itu dia dengan segenap kekuatan, cuma dengan sebuah iman dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Tiba-tiba dia tangkap ujung jubah Yesus, dia sentuh dengan tangannya. Dan Alkitab menjawab, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa badannya sehat. Dia merasa seketika pusingnya hilang. Dia merasa seketika lemahnya hilang. Tiba-tiba Yesus berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, hello, please deh. Ini yang ikut engkau, ribuan orang. Berbondong-bondong Tuhan. Bukan cuma jamah, mereka ini udah dorong kamu, udah berumpek-umpekan di sampingmu. Terus engkau tanya siapa yang jamah engkau? Kira-kira Yesus tahu gak siapa yang menjamah dia? Tahu. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia bilang gini, semua orang menjamah aku. Tapi ada satu jamahan yang berbeda. Dan jamahan itu berhasil menarik kuasa keluar dari tubuhku. Maaf saudara, ini gambaran. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang katanya ikut Tuhan. Berbondong-bondong kalau ke gereja, puluhan ribu bahkan. Tapi maaf, yang bisa menarik kuasa Tuhan, tidak semua orang. Tidak semua orang. Bahkan murid-murid bingung. Hello, ini banyak orang. Tuhan bilang enggak, ada satu jamahan yang berhasil menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Lalu perempuan itu dengan ketakutan tahu bahwa dialah yang melakukan hal itu. Dan dia berkata, aku Tuhan, aku pendarahan 12 tahun, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Hanya dengan iman aku bilang, asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan hari ini aku menjamah jubahmu dengan iman. Yesus berkata kepada perempuan itu, dia nggak ngomong gini, kuasaku telah menyembuhkan engkau. Enggak. Yesus bilang apa? Imanmu. Imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Amin saudara.
Perhatikan ini baik-baik. Ini adalah sebuah rahasia yang begitu wow. Ternyata iman kita bisa menarik kuasa sorga. Imanmu bisa menarik loh kuasa Tuhan. Lo perempuan ini enggak ngomong sama Yesus dulu konseling. Begini loh Tuhan masalah saya. Tuhan kenapa sekarang saya itu mengajari kepada jemaat yang sudah mengikuti channel YouTube saya. Saya enggak terima titipan doa. Enggak. Kamu datang sendiri sama Tuhan. Tidak ada pendeta hebat. Yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Kamu datang pribadi sama Tuhan. Sebab Tuhan menunggu engkau. Engkau sendiri yang harus touch dengan Tuhan. Tidak ada pendeta bisa wakili. Ya, Yesus bilang sama dia enggak konseling dulu Tuhan Yesus begini loh Tuhan. Aku tuh kan pendarahan ya. Udah 12 tahun aku nih pendarahan Tuhan. Ya jadi waktu aku dengar tentang engkau menyembuhkan gini-gini. Jadi aku datang ke sini Tuhan. Jadi tolong Tuhan tumpang tangan dulu Tuhan. Tumpang tangan. Ya enggak loh. Dia enggak ditumpang tangan Tuhan Yesus. Ya. Hati-hati hari-hari ini banyak pengajaran yang menyesatkan. Ya bahkan ada pendeta yang berkata, Yesus kan berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Lalu pendeta itu suruh orang-orang jemaatnya jamah jubahnya. Wah ini menyesatkan sekali saudara. Ya jadi semua jemaatnya pegang jubahnya saudara sambil bercucuran air mata. Ngeri. Suruh orang datang sama Tuhan. Waktu engkau ketemu Tuhan dengan iman yang benar, maka engkau mengalami mujizat saudara. Amin saudara. Saya ini bukan hanya orang yang bisa berteori tentang Tuhan. Karena saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara yang sudah tahu kesaksian saya berapa banyak? Belum tahu semua? Kemana aja ya? Saudara, ya saya bertobat tahun 95. Nama saya Debbie Basir, kenalan dulu ya. Saya menerima Tuhan Yesus dari keluarga yang papi saya haji, kakek saya ustadz. Dan ketika saya waktu itu mau bunuh diri, tapi saya itu bertanya, Tuhan yang mana yang benar? Kenapa engkau ciptakan saya ke dunia hanya untuk saya lahir berdosa dan saya mau bunuh diri untuk masuk neraka? Tapi ketika saya berkata Tuhan, sebelum saya mati, saya pengen ketemu Tuhan. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai iman. Lalu Tuhan menyatakan, saya singkat aja, Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Singkat cerita, saya mengalami Tuhan hari itu, saya nggak jadi bunuh diri, karena setiap orang yang mau bunuh diri, kalau minta ketemu Tuhan pasti nggak jadi bunuh diri. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup manusia. Lalu saya mencari gereja, saya dari ke gereja itu saya pakai baju senam. Dulu saya pelatih senam aerobik saudara. Percayalah dulu saya pernah kurus. Ya, sebelum banyak makan ragi ya. Lalu akhirnya saya cari gereja, saya mulai ibadah. Saya bawa Alkitab, saya dikasih Alkitab, saya bawa pulang. Saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam. Secara sembunyi-sembunyi saya baca di kamar mandi, ya di kamar saya tutup pintu karena papi saya sangat keras dari kecil. Saya sudah diwanti-wanti jangan berteman sama orang Kristen. Kalau satu saat kamu jadi Kristen karena menikah sama laki-laki Kristen, papi bunuh kamu. Daripada kamu bikin malu keluarga. Akhirnya saya takut. Papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi saya takut saudara. Lalu saya mulai bertumbuh iman sembunyi-sembunyi. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya. Dan pembacaan akan firman Tuhan. Makanya saya doakan ini yang jarang teraniaya supaya dianiaya. Ya biar imannya tumbuh. Karena kalau nggak dianiaya nggak tumbuh imannya ini. Ya dianiaya itu bukan cuma mau dibunuh. Saudara difitnah, disakiti itu juga aniaya. Ingat Tuhan itu dekat dengan orang yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya didengar Tuhan. Makanya sering-seringlah biar doanya didengar ya. Bapak-bapak jangan kau sering aniaya istrimu. Hati-hati kalau dia teraniaya dia berdoa Tuhan dengar doanya. Ya hati-hati dia cuma bilang Tuhan ajar suamiku Tuhan. Habis kau dihajar Tuhan. Jadi jangan ya, semua kita hidup dalam pertobatan. Ya, melakukan firman Tuhan. Saya baca Alkitab, saya dirubahkan Tuhan, saudara hidup saya berubah. Cara pandang saya berubah, akhirnya saya menyerahkan hidup sama Tuhan. Tahun 96 ketahuan saya jadi Kristen. Tahun 95 saya terima Yesus, tahun 96 ketahuan.
Saya mau dibunuh sama papi saya. Di situ saya berserah dengan iman. Saya cuma bilang, Tuhan sekalipun engkau tidak tolong. Kalau aku harus dibunuh oleh keluargaku, aku tetap percaya kepada engkau. Karena aku sudah mengalami Tuhan. Puji Tuhan memang saya mengalami banyak hal teraniaya terutama secara batin. Tapi puji Tuhan tahun 96 akhirnya akhir bulan Desember saya diusir dari rumah. Papi saya bilang, kamu pilih kalau kamu mau sungguh-sungguh ya tetap ikut Yesus, kamu angkat kaki dari keluarga, jangan anggap punya keluarga. Tapi kalau kamu mau kembali, papi terima kamu sebagai anak. Saya memilih untuk meninggalkan keluarga, bukan karena saya tidak sayang. Tapi Yesus berkata, satu saat nanti karena namaku, engkau akan meninggalkan rumahmu, ayahmu, ibumu, ladangmu, keluargamu, pekerjaanmu, apa saja yang harus kamu tinggalkan. Ya, kalau engkau melakukannya bagiku berbahagialah, sebab engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya tinggalkan rumah saudara. Papi saya bilang kalau kamu memilih tinggalkan rumah, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan rumah dari kota Poso tahun 96, 97 saya di kota Palu. Saya tinggal di kos-kosan di tempat sepupu saya. Mereka kos satu rumah. Di situ anak-anak kos. Untuk bisa dapat makan saya tinggal di situ. Saya cuci baju anak-anak kos. Saya nyapu, saya nyetrika, saya ngepel. Kadang kalau lagi nyuci pakaian iblis datang ngomong goblok, goblok. Ikut Yesus jadi pembantu. Balik ke keluargamu. Bajumu dicuciin sama pembantu. Ngapain kamu di sini jadi pembantu? Saya cuma bilang, iblis, aku telah ditebus, hargaku lunas dibayar. Hidupku bukan milikku, tapi milik Kristus. Jadi terserah Tuhan. Saya jalani itu sampai akhirnya tahun 97 saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Lalu saya pelayanan, saya ke kota Solo dan ketemu dengan Arjuno dari kota Solo. Ya, dan ternyata jodoh saya di kota Solo yang terbaik dari Tuhan. Lalu kami menikah. Saudara, saya melihat ya memang proses yang harus saya jalani itu banyak. Ya, tetapi iman, doa itu yang membuat saya bertahan. Saya kuat. Setiap kali apalagi waktu di tempat kos di Palu itu aduh ya sering tidak makan saudara. Karena yang memang namanya anak kos toh. Dia aja kalau ada kiriman baru makan. Tidak ada kiriman tidak makan. Jadi saya itu sering puasa. Ya, puasa ya teraniaya juga toh itu. Lapar tuh teraniaya saudara. Saya doa puasa Tuhan. Ya hidup saya ini mau dibawa kemana Tuhan. Tapi aku hanya tetap percaya kepadamu. Walaupun saya tidak ngerti rencanamu Tuhan. Ya, tapi saya dapat janji Tuhan. Tuhan bicara satu saat aku akan membawa engkau. Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Ya saya cuma amin, amin. Wah saya lihat dapat penglihatan saya berdiri di mimbar di bawah ribuan, ratusan ribu orang. Tuhan bilang, lihat mereka menantikan pengajaran yang keluar dari mulutmu. Saya nangis dengan sukacita, amin, yes. Begitu buka mata, pakaian kotor. Jangan tertawa, ini sedih. Pakaian kotor saudara. Saya bilang Tuhan, ya udah saya tutup mata lagi aja, berdoa lagi deh. Biar dapat penglihatan lagi daripada melihat kenyataan. Ya, karena memang sering kali itu hidup tidak seindah. Ya, ekspektasi itu tidak seindah hayalan-hayalan kita, ya tidak seindah kenyataan yang kita lihat saudara. Akhirnya ya saya tetap percaya ikut Tuhan. Saudara, tapi sampai hari ini, saya mau bersaksi saudara, hari ini semua itu Tuhan genapi. Saya melihat bagaimana bangsa-bangsa menantikan pengajaran, pulau-pulau menantikan pengajaran. Ya sampai saya tolak-tolak jadwal. Ya ini gereja juga minta kayaknya dari pandemi dulu ya. Baru dapat nih jadwalnya. Karena memang benar-benar apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Ya, dan saya melihat saudara, hanya dengan iman saya terus mengikuti Tuhan. Di tengah masa pandemi pun Tuhan memberkati kami. Tadi pagi saya saksikan di sini. Ya sebenarnya saya ini sudah kesaksian terus ya. Tapi banyak yang ternyata enggak dengar channel saya ini ya. Jadi pada enggak tahu kesaksian saya. Jadi saya harus kasih tahu ya. Biar saudara tahu siapa Tuhan yang saya percayai. Dia juga Tuhan yang saudara percayai. Yang sanggup melakukan segala perkara. Saya tadi pagi cerita, di tengah masa pandemi, waktu pandemi datang, kami tidak tahu harus berbuat apa.
Ya, karena uang di rekening kami itu 10 juta nggak ada, saudara. Sementara kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini terjadi. Saya dan suami baru tersadar ketika pandemi itu datang, kita ini ternyata nggak ada gaji bulanan loh. Kita hanya hidup dari pelayanan. Nggak ada yang gaji bulanan sama kita. Jadi saya dan suami baru kaget di situ, selama ini pelayanan ada dapat berkat. Tapi ketika pandemi, semua berhenti. Nah disitulah iman harus dihidupkan loh. Saya dan suami, terus kita bagaimana? Makanya kami ini dari dulu enggak bisa beli rumah itu kredit di bank. Karena banknya tanya, ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana bu? Dari sorga mas. Oh luar biasa ya bu, penghasilan dari sorga. Terus slip gajinya bu? Nah itu dia mas, enggak ada. Lah terus slip gajinya ibu? Slip gaji saya dengan iman. Kata orang banknya, oh ibu slip gajinya dengan iman. Maaf bu, bank kami tidak menerima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi kita enggak bisa utang, enggak bisa kredit. Karena memang gajinya dari sorga. Nah ketika pandemi datang, itu baru terasa banget saudara. Tapi saya bilang sama suami saya, Alkitab berkata, di tengah keadaan apapun, ketika iman percaya kita kepada Tuhan ada, Dia sanggup memelihara kita dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang percaya saja yang bilang amin. Anda yang akan mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Yang tidak percaya tidak usah bilang amin. Kenapa saudara? Sebab Tuhan kita suka melakukan hal-hal yang supranatural, yang tidak masuk akal manusia. Secara manusia coba mau datang dari mana pertolongan buat kami? Kami tidak ada gaji dari gereja, kami juga benar-benar hanya, dan saya nggak minta mertua, nggak minta siapa-siapa, ya kita berdua lah berurusan dengan Tuhan. Uang nggak ada 10 juta di rekening, udah gitu anak saya datang lagi, Mam tahun ini aku kuliah loh, Dek orang sudah mati semua ini. Tidak usah lagi kau ngomong kuliah. Kita juga nggak tahu mau mati atau hidup ini bertahan. Ya, nggak usah ngomong kuliah, Dek. Yang menentukan surga atau neraka itu bukan kuliah, Nak. Saya bilang begitu sama anak saya untuk menghibur diri dan menghibur dia. Lalu tapi saya tanya, emang kuliahmu berapa kalau masuk tahun ini? 70 juta, apalagi 70 juta, kita aja uang 10 juta untuk sisa makan, kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Tapi saya bilang sama anak saya, perkataan iman. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Jangan matikan imanmu nak. Tetap percaya, doa bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tiba-tiba saudara ya waktu lockdown pertama dibuka, itu kan berapa bulan, habis itu ada lockdown pertama awal-awal ya pikir oh sudah bisa keluar. Ya saya itu bilang sama suami, saya mau melukis, kita pergi ke Gramedia yuk cari kanvas. Biar cuma satu aja kalau uangnya masih cukup. Sampai di sana saya tanya Mbak, ukuran kanvas yang paling gede berapa? Suami saya jawil saya, kalau baru mau belajar beli yang 20 kali 10 cm. Nggak usah gede-gede ya, karena mahal, kita nggak ada uang. Saya bilang, enggak, yang paling gede sekalian. Jadi kalau bagus kan bisa dipajang di rumah. Itu cuma itu bayangan saya. Tapi Tuhan sanggup melakukan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan toh. Saya belilah 3 biji kanvas sama tinta. Bayar hampir 3 juta, suami saya marah-marah. Gila, kita ini enggak ada uang loh. Please lah saya juga enggak tahu maksud Tuhan apa. Udahlah bayar aja, dibayarlah sama dia. Mau gini terus di mobil. Saya bilang, saya janji deh kita punya Tuhan yang hebat. Kita enggak bakal kelaparan. Pasti Tuhan akan cukupi. Sampai di rumah, dia ngedit video, saya melukis saudara. Waktu itu kan channel saya, kami belum dapat uang dari YouTube waktu itu. Ya, saya melukis 2 jam. Keluar dia habis ngedit, dia keluar di studio, dia bilang, di kamar dia bilang, ini lukisannya siapa ya? Saya bilang, ada siapa di sini? Nggak mungkin loh, nggak mungkin. Lah emang ada siapa di sini? Nggak mungkin, apa-apa nggak mungkin. Ya wes lah memang laki-laki sama perempuan tuh beda.
Laki-laki itu semua diukur pakai nalar dan logika. Makanya banyak yang terkena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Loh, ini survei membuktikan, bukan saya ngomong, survei. Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi memorinya full. Nah itu, karena semua dipikir sendiri. Tidak berserah sama Tuhan. Saudara, saya punya handphone iPhone itu 1 tera. Itu full saudara, karena saya ini kemana-mana kan syuting, memori suara penuh, foto apalagi. Jadi kalau sudah full ada pemberitahuan kan, memori full, hapus yang tidak penting. Saya pernah abaikan itu, tiba-tiba mati handphone saya. Bayangkan bapak-bapak, memorinya full, tapi kan gak ada yang ingetin, otakmu full, hapus yang tidak penting. Ya, kan gak ada yang ingetin begitu toh, tiba-tiba mati kena stroke saudara. Maka saya mau ingatkan bapak-bapak, jangan kau memikirkan yang melampaui batas yang kau bisa pikirkan. Sebab Tuhan sanggup bekerja melampaui batas pikiranmu. Belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, waktumu inimu sudah penuh, duduk di kaki Tuhan, tidak usah gengsi. Kesombonganmu itu akan menghalangi kuasa Tuhan terjadi. Berserah Tuhan, aku tidak mau mikir semua Tuhan. Tak serahkan semua hidupku kepada Tuhan. Saya serahkan bisnisku, saya serahkan Tuhan semuanya. Aku percaya kepada Tuhan. Lah buat apa kau ikut Tuhan? Kalau kau tidak belajar menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Ya. Jadi suami saya keluar, dia bilang, tidak mungkin loh gambarmu, ya wes lah, tidak mungkin, ya wes terserah lah. Di sini ya tidak ada orang sapa-sapa, cuma ada saya loh. Akhirnya saya daripada meyakinkan dia untuk percaya, saya foto aja lukisan saya upload di Instagram. Puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu dijual enggak? Kalau saya beli boleh enggak? Saya bilang, aduh Bu saya malu, saya bukan pelukis. Tapi kalau ibu jual saya beli boleh enggak? Boleh aja, berapa ya? Saya enggak tahu juga harganya, terserah ibu aja. Oke Bu, minta nomor rekening boleh? Saya kasih. Malam itu juga saya dikirim bukti transfer 10 juta. Kok enggak wow ya? Wow enggak? Wow. Ya. Di transfer saya kasih lihat sama suami saya. Saya langsung lari. Saya sini lihat lukisanku laku. Oh iya. Saya kasih lihat. Ini loh. Dia bilang, tenan itu 10 juta. Langsung dia bilang, besok tak antar beli kanvas lagi. Ya itulah bapak-bapak. Saya melukis, saudara tahu Tuhan pelihara kami di tengah masa pandemi. 50 biji lukisan yang keluar. Yang paling murah 5 juta satu tok. Yang lain 10 juta, 25 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 70 juta, 75 juta yang tertinggi. Saya mau tanya siapa saya? Makanya kemarin Pak Rubin waktu mau bikin lelang buat pembangunan, Bu ada lukisan gak yang tersisa? Kebetulan saya udah gak melukis lagi sekarang Pak. Ya, yang beli saudara dari Amerika, dari Belanda. Apa yang tidak masuk akal? Coba kalau saya pikir dengan kekuatan saya dan saya tidak berserah. Dan singkat cerita di tengah masa pandemi, YouTube channel saya setiap hari naik 1000. Sekarang hampir 800.000, saya berdoa tahun ini 1 juta subscribe saya. Saudara, itu kan tidak masuk akal. Kami tidak punya peralatan yang canggih. Peralatan kami enggak ratusan juta. Orang waktu itu siaran hanya pakai handphone begini-begini. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan yang tidak masuk akal? Ya, yang tadinya kami mau jual rumah di Jakarta, saya bilang udah yang terburuk kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo kalau memang gak bisa hidup lagi. Tapi saya bilang kita berserah sama Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Gak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi di tengah masa pandemi, cash gak kredit. Saya bangun studio DBTV di tengah masa pandemi, bukan Atta Halilintar tok bangun studio, DBTV juga bangun studio. Bahkan di tengah masa pandemi kami bangun puluhan gereja di desa-desa yang tidak mampu. Dan kemarin tanggal 5 Januari saya peresmian sekolah misi Alkitab saya di Bandungan. Yang menyekolahkan orang-orang dari daerah yang tidak mampu untuk jadi hamba Tuhan. Mereka sekolah gratis.
Siapa itu? Saya? Karena saya tidak mungkin melakukan itu kalau tanpa Tuhan. Itu Tuhan, itu Tuhan. Tuhan membalikkan keadaan hanya semudah Dia berfirman. Makanya ayat ini berkata, tanpa iman gak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bukan hanya ada, Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saya menerima upah saudara, maka saudara juga bisa menerima upah itu dari Tuhan. Apa yang gak mungkin? Anak muda saya mau bilang, jangan sombong dengan kekuatanmu hari-hari ini. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kuliahmu. Anak-anak muda tuh sekarang saya lihat orang ya baru lulus kuliah, sudah ya ucapan syukurnya, ya dugem, aduh masih jauh nak perjalananmu nak. Ya habis kau kuliah kau cari kerja di mana? Ya, jangan andalkan kekuatanmu, duduk di kaki Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita tidak bisa apa-apa. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya dengan iman, saudara. Ini waktu saya sudah selesai ya Pak. Sampai jam berapa? Nah? Anda puas, saya lemes ya. 10 menit lagi ya Pak. Saudara, ya ayo. Saya hari ini kenapa saya hanya bersaksi? Karena saya mengalami Tuhan. Saya bukan pendeta yang katanya dan kata orang. Saya itu mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Saya yang dulunya diusir dari rumah papi saya bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Hari ini saya belikan mami saya rumah di Sulawesi. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Aku yang tadinya dibuang menjadi orang yang tersingkir. Hari ini kita bisa menjadi berkat bagi keluarga. Terus siapa yang sangka? Ya Yusuf. Waktu dia dibuang dari keluarganya ketika dia mendapat visi dari Tuhan. Ya, keluarganya iri lalu dia dibuang, mau dibunuh saudara. Tapi mereka bilang, jangan kita bunuh, mending kita jual aja dia. Lumayan kan dapat duit. Kalau kita bunuh dia, enggak dapat apa-apa, jahat enggak? Ya. Memang banyak keluarga-keluarga yang jahat. Ya, demi melampiaskan hawa nafsu dia rela saudara kandungnya loh saudara. Dibuang. Jangan bunuh. Kalau kita cemplungin ke sumur mati tok. Kita jual lumayan dapat duit kan. Bayangkan. Lalu Yusuf dibuang. Dijual ke Mesir. Nah masalahnya Tuhan itu enggak kasih tahu sama Yusuf. Cup, tenang Cup. Kalau Yusufnya orang Tasikmalaya panggilannya Cup. Ucup. Ya, Cup katanya. Tuhan kan enggak kasih tahu toh. Cup, tenang. Nanti kamu akan dibuang sama keluargamu. Tapi tenang, mereka jual nanti. Kamu dibeli sama Om Potifar. Nah nanti kamu dikasih kepercayaan sama Om Potifar. Nanti ketika kamu sudah dipercaya tenang. Tante Potifar nanti akan goda kamu. Ya, karena memang tuh tante gatel. Ya, jadi tenang aja. Tapi Tuhan kan enggak ngomong begitu. Tapi tenang, nanti kamu di penjara. Tapi tenang, waktu kamu di penjara itu caraku. Supaya ketika kamu masuk penjara, kamu ketemu sama orang istana. Ya, pencampur minuman Raja Fir'aun. Nanti Fir'aun akan mimpi. Nanti tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Semua penafsir mimpi di negeri itu dipanggil. Tidak ada satupun. Nah disitulah Ucup. Ya, disitulah Ucup waktumu Cup. Ya, kamu tafsirkan tuh mimpi raja Cup. Ya nanti kalau mimpi raja itu kamu tafsirkan kan bener. Aku nanti kasih tahu bocorannya Cup. Tenang. Tak kasih tahu bocorannya Cup. Nanti kamu ramalkan itu mimpinya raja. Dan waktu kamu berhasil meramalkan, raja percaya kamu diangkat jadi Perdana Menteri Cup. Yang mengatur strategi supaya Mesir tidak mengalami kelaparan. Nanti kamu dipakein baju kerajaan, jabatanmu hebat. Nanti Cup, nanti keluargamu kelaparan. Lalu mereka datang Cup, beri gandum di Mesir. Disitulah waktunya kau balas dendam Cup. Enggak toh. Enggak toh, Tuhan enggak begitu toh. Masalahnya Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Dia hanya melewati sehari demi sehari tanpa tahu besok itu apa yang mau terjadi. Disitulah dibutuhkan Amin.
Kenapa Tuhan gak kasih tahu? Supaya iman kita terlatih. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat dengan mata. Yusuf percaya. Makanya Alkitab itu komplit banget. Kebangetan kalau saudara gak baca Alkitab. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kau borong itu kesusahan. Tuhan ajarkan loh doa Bapa kami. Berdoalah demikian. Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi orang Kristen berdoa untuk 10 tahun. Makanya kau pusing, puyeng otakmu. Ya enggak? Berdoanya untuk 10 tahun ke depan. Sehari ini bisa makan, bersyukur. Ada di sini yang hari ini enggak bisa makan? Maju ke sini tak kasih uang 1 juta. Yang enggak bisa makan loh. Bisa tuh semua. Berarti saudara diberkati enggak? Diberkati kan? Yang menjadi masalah, kau tuh tiap hari lihat reels, lihat Instagram. Enak ya healing. Liburan dia. Kesini. Coba kalau aku juga begitu. Maka kau berdoa minta Tuhan, aku pengen liburan. Berkatilah aku Tuhan. Tahun depan aku rencana mau ke Amerika. Itu yang bikin puyeng. Saudara, Tuhan gak kasih tahu rencananya. Tapi Yusuf melangkah dengan iman. Dan makanya Alkitab bilang tetap percaya. Jangan menjadi lelah. Karena saudara, salah satu tantangan iman yang terbesar ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan kita. Makanya ayat ini berkata, waktu engkau sudah berpaling kepada Allah. Percaya yang pertama Allah itu ada. Yang kedua, dia akan memberi upah. Ada upahnya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kalau saya mengalami kemuliaan Tuhan, Yusuf mengalami kemuliaan Tuhan, Daud mengalami kemuliaan Tuhan, wanita pendarahan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan juga menyediakan kemuliaan yang sama. Asal kita punya iman yang teguh. Karena itu waktu engkau lemah, berdoa. Baca firman, dengarkan khotbah, subscribe Debbie Basir TV. Loh benar, di tengah masa pandemi kami kaget dapat bayaran dari YouTube saudara. Waduh, ya ternyata ada upahnya memang. Upah dari Tuhan. Saya itu waktu sebelum pandemi, saya itu dengar teman saya, sebelum pandemi channel saya itu baru 50.000 subscribe-nya. Teman saya yang baru 10.000 udah dapat upah dari YouTube. Dia tanya, Kak Debbie udah dapat bayaran belum? Belum nih. Punya saya aja baru 10.000 loh Kak. Saya udah dapat transferan saat itu 16 juta dia bilang. Saya waktu itu bilang sama Tuhan gini, Tuhan dia tuh loh baru 10.000 udah dapat upah dari YouTube. Masa saya udah 50.000 nggak dapat. Jam tayang saya sudah jutaan. Tapi nggak dapat apa-apa. Tuhan tuh bicara sama saya satu pagi begini. YouTube bisa menahan upahmu. Tapi aku Tuhan tidak pernah berhutang. Mungkin YouTube belum kasih upahmu. Tapi aku Tuhan tidak pernah menahan upahmu. Setialah memberitakan Injil. Tidak usah fokus ke upah. Saya bertobat hari itu. Saya bilang sama suami saya, Tuhan tegur saya. Kita tidak usah fokus sama upah. Walaupun YouTube tahan. Tuhan tuh sanggup. Tiba-tiba ada orang dari Amerika, itu dari satu kota negara Virginia. Dia telepon, Bu, terima kasih ya. Di sini tuh enggak ada gereja di desa kami. Jadi ibu itu gembala kami. Setiap minggu kami tuh nonton ibu. Kami ditinggal di daerah yang banyak setan di sini, Bu. Tapi tiap hari kami dengar, iya banyak setannya benar saudara. Dia bilang itu lagi makan garpu jalan melayang. Setan dong? Setan itu. Lagi makan gelas melayang. Itu setan benar itu, ya. Lalu dia bilang, tapi kami imannya dibangun lewat khotbah-khotbah ibu. Jadi Bu, saya mau beri persembahan. Ibu bisa kirim nomor rekening? Loh saudara, Tuhan. Hari itu ketika saya bertobat, Tuhan langsung nyatakan loh. Bayangkan orang dari Virginia sana Amerika, kota kecil yang kita nggak tahu. Saya nangis di kaki Tuhan, saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak pernah salah dalam menghitung upah saya di hadapan-Mu Tuhan. Tapi walaupun manusia salah, YouTube salah, tapi Tuhan gak pernah mengurangi upah yang sudah saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dari situ saudara,
Saya kaget, kami tuh baru dapat terima setelah pandemi itu. Pas pandemi dapat laporan dari YouTube, ting saudara, ada iklan di channel saya. Tiba-tiba malah karena channel saya sudah waktu itu ya sudah puluhan ribu, bayarannya lebih gede jauh daripada yang teman saya. Tapi Tuhan tuh luar biasa loh, saya melihat ya dari hari ke sehari ada yang protes sama saya, orang Kristen. Ibu itu loh, masa channelnya ada iklannya, lagi ibadah, tiba-tiba Shopee COD. Baru mau nangis Shopee COD. Saya bilang sama dia, kalau enggak mau ada iklan, pertama ikut live streaming. Saya itu selalu tayang live streaming itu enggak ada iklan. Ya, saya mengorbankan itu, enggak ada iklan. Ikut di situ, ada jam-jamnya. Kalau sudah lewat jam, itu sudah ada iklan. Kalau enggak mau tetap ada iklan, premium dong, kayak orang susah. Orang Kristen tuh maunya gitu, gratis, gretong. Saya bilang, Pak, jangan bilang gak ada iklan, anggap itu kolektemu toh. Kalau gak suka skip aja juga, cuma berapa detik. Ya, kalau tetap gak mau premium, bayar langganan di YouTube. Ya, kita ini juga untuk operasional ya, gak apa-apa. Makanya kalau gak mau Shopee COD, ya bayar sebulan berapa tuh, 100.000 apa berapa, saudara bisa nikmati khotbah. Ya enggak, udah datang enggak kolektor, minta iklan dihapus, red. Kalau saya bebas ngomong begini, ya karena saya YouTuber. Ya maaf ya Pak Gembala ya. Kalau Gembala enggak bisa ngomong gini, tapi saya melihat Tuhan itu dahsyat saudara. Dan apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita, itu Tuhan juga bisa kerjakan sama dengan Yusuf, Daud, semua mereka mengalami. Tuhan juga Tuhan yang sama. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, biar hari-hari ini iman kita semakin kuat. Hari-hari terakhir Alkitab berkata akan datang masa yang sukar. Tapi orang yang percaya, hidup berkenan kepada Tuhan, mereka akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Hari ini teguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Apapun persoalan masalahmu, bilang kami percaya Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami melihat kepada Tuhan yang memberi upah. Bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu saudara.